Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2002. Boom, sungai bergelombang, dan ombak keruh melonjak. Gunung Ao negatif. Su Yi terkejut. Kekuatan mengerikan dari binatang ini sebanding dengan peringkat Taixuan. Selain itu, di sungai Changyuan, negatif Mountain Ao menempati keunggulan absolut, yang sangat sulit untuk dihadapi. Hanya dengan mengganggu satu sisi perairan, Anda dapat memusnahkan musuh. Secara umum, sangat sedikit orang yang mau memprovokasi makhluk ganas seperti itu. Rekan Daois tolong, saya ingin mengambil semua orb setan mengalir di tubuh saya sebagai hadiah. Di kejauhan, wanita berbaju ungu dikejar dan dibunuh dengan panik. Ketika dia melihat Su Yi dari kejauhan, dia tiba-tiba bergegas ke arah Su Yi seolah-olah dia sedang mengambil penyelamat. Boom, wanita ini agak tidak autentik. Su Yi sedikit mengernyit. Di mana seruan bantuan ini? Ini jelas bencana. Lindungi dirimu. Setelah berpikir sebentar, Su Yi langsung menembak. Tangan kanan terangkat, menebas di langit, dan ki pedang setinggi 1000 kaki jatuh dari langit. Boom, wanita berbaju ungu tercengang. Satu pedang, memenggal kepala gunung negatif. Siapa pria ini? Luar biasa. Untuk sementara, cara dia memandang Su Yi berubah. Terima kasih rekan-rekan Taois, jika bukan karena bantuan rekan-rekan Taois, saya khawatir akan sulit bagi saya untuk bertahan hidup hari ini. Wanita berbaju ungu menginjak teratai merah dan melangkah maju untuk berterima kasih padanya. Dia memiliki wajah yang cantik, mata yang menawan dan cerah, dan dia juga sangat bangga. Sayangnya, temperamennya sangat dingin, yang kontras dengan penampilannya yang menawan dan cantik, memberikan kesan visual yang kuat kepada orang-orang. Hanya praktik langsung. Su Yi hanya melirik wanita berbaju ungu dan mengangkat tangannya untuk meraihnya. Boom! Di bawah sungai di kejauhan, sepotong tulang berdarah meraung dan jatuh ke telapak tangan Su Yi. Tulang gunung negatif. Ini adalah bahan ilahi yang jauh lebih berharga daripada manik-manik Liusa. Ini mengandung keilahian yang unik dan dapat digunakan sebagai ransum untuk tungku peningkat surga. Nama saya Ruokin, dan saya tinggal di perairan gagak api sepanjang tahun. Beranikah saya menanyakan nama Anda yang terhormat? Wanita berbaju ungu itu bertanya, matanya penuh kekaguman. Karakter yang bisa membunuh Ao gunung negatif sesuka hati, di area dekat perairan gagak api, pasti bisa disebut eksistensi teratas. Su Yi melemparkan tulang kehidupan gunung negatif ke tungku perbaikan langit, dan kemudian menatap wanita berbaju ungu San Ruokin, sudah waktunya untuk memenuhi janjimu. Ekspresi San Ruokin stagnan, dan dia sangat menyadari bahwa Su Yi tampaknya menolaknya, dan dia tidak bisa menahan rasa malu. Sebelumnya, saya ceroboh, dan saya juga menyebabkan beberapa masalah bagi sesama penganut Tao. Saya harap Anda tidak tersinggung. Dia memiliki wajah yang cantik dan permintaan maaf yang tulus. Dia sangat menyedihkan sehingga mudah membuat orang merasa baik. Tapi Su Yi menutup mata, hanya menatap San Ruokin dengan tenang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. San Ruokin tiba-tiba merasakan ledakan tekanan, wajahnya sedikit berubah. Dia tidak ragu-ragu, mengeluarkan aliran manik-manik jahat dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada Su Yi. Dia berkata, saya harap setelah menerima kompensasi ini, rekan-rekan Taois tidak akan lagi peduli dengan tindakan gegabah saya sebelumnya. Su Yi melihat 13 manik-manik Liusa di tangannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak cukup. Su Yi menunjukkan sedikit ketidaksenangan, dan berkata dengan ringan, ini adalah janji yang telah kamu penuhi, dan kamu tidak perlu membayar untuk tindakan gegabahmu sebelumnya. Wajah cantik San Ruokin tiba-tiba menjadi jelek. Mungkin, dia tidak pernah berpikir bahwa Su Yi akan mengambil kesempatan ini untuk meminta kompensasi. Mengambil napas dalam-dalam, San Ruokin berkata, terlalu impersonal bagimu untuk melakukan ini, kamu. Suara berhenti tiba-tiba. Jika pihak lain marah, dia dalam bahaya mati kapan saja. Tiba-tiba, dia tidak berani ragu, mengeluarkan harta dari tubuhnya, dan bahkan meninggalkan pancing dan keranjang ikan, yang menjadi sangat kooperatif. Sekarang, apakah Anda puas? San Ruokin terlihat sangat kedinginan. Su Yi menatap wanita itu dalam-dalam dan berkata, jangan lupa, kamu telah menyebabkan bencana ini untukku sebelumnya, dan aku menyelamatkan hidupmu, hanya untuk membuatmu membayar harga. Itu saja. Wajah San Ruokin berubah untuk sementara waktu, dan dia menghela nafas. Saya pikir rekan Taois itu adalah orang yang sopan dan berani, dan tidak akan peduli dengan ini. Siapa yang mengira bahwa saya yang berpikir terlalu banyak dan mengucapkan selamat tinggal? Setelah mengatakan itu, dia mendorong teratai merah di bawah kakinya dan melayang pergi. Kesatria, menonton sosok San Ruokin menghilang di kejauhan, Su Yi tertawa, siapa yang bukan karakter kejam yang telah berada di Sungai Panjang era sepanjang tahun. Orang-orang baik hati itu tidak bisa bertahan di Sungai Panjang zaman ini. Sambil menggelengkan kepalanya,
Sui tidak berpikir lagi. Apakah Sun Ruoqin menyimpan dendam atau tidak? Jika dia berani membalas dendam untuk ini, Sui tidak keberatan memberitahu dia apa itu kekejaman yang sebenarnya. Melirik harta karun yang ditinggalkan Sun Ruoqin, Sui tiba-tiba kehilangan kesabaran dan melemparkannya ke Tungku Tianmen. Bukannya harta itu tidak cukup berharga, tetapi bagi Sui hari ini, sebagian besar harta di tingkat Taijing tidak lagi ada di matanya. Selanjutnya, Sui terus berenang di sungai yang panjang dengan satu pedang dan satu pedang. Dibandingkan duduk bersila, berbaring di kursi rotan memang paling nyaman. Gunung negatif dan semua muncul, yang merupakan pertanda buruk. Sui merenung. Di sungai panjang zaman, makhluk tak menyenangkan seperti kalajengking gunung negatif, burung berkepala manusia, kupu-kupu mata hantu, dan kalajengking kekeringan dianggap sebagai tanda tak menyenangkan. Selama makhluk tak menyenangkan ini muncul, mereka ditakdirkan untuk disertai dengan bencana. Terutama ikan belanak, makhluk tak menyenangkan ini muncul di darat, seringkali menyebabkan kekeringan. Tapi ketika muncul di sungai panjang zaman, berarti akan ada bencana yang tidak terduga. Dalam seperempat jam, pedang tiba-tiba bergetar ringan, dan menyebarkan sebuah gagasan, Tuan, di kedalaman perairan di depan, ada kekuatan pusaran aneh yang terbentuk. Sui mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan. Di sungai yang luas di kejauhan, kabut putih keabu-abuan memenuhi udara, dan ketika air pasang bergelombang, kadang-kadang sedikit cahaya perak terang terlihat berkedip-kedip. Selain itu, ada aroma samar di udara, yang membuat orang merasa segar dan rileks. Segera, permukaan sungai berubah, dan cahaya perak terang yang tak terhitung jumlahnya berputar, memicu pusaran besar, dan air di dekatnya diaduk, membuat raungan yang menggelegar. Sui tercengang, mengingat kisah rahasia yang telah beredar di sungai Era sepanjang tahun. Menurut rumor, ada harta yang sulit dihitung di kedalaman sungai Era, dan semua harta itu ditinggalkan oleh mereka yang kuat yang mati di sungai Era. Harta biasa tidak dapat menahan erosi kekuatan bertahun-tahun dan telah lama menghilang. Dan harta yang dapat bertahan dari erosi kekuatan waktu adalah semua harta paling berharga di dunia. Bahkan, ada banyak harta yang hilang dan zat abadi. Sayangnya, tidak ada yang berani menyelam ke kedalaman sungai Era, karena tidak ada bedanya dengan mengirimkan kematian. Selain itu, sungai panjang zaman itu tidak terduga, dan ada banyak hal yang tidak diketahui dan menakutkan, seperti arus bawah di dasar sungai, makhluk tak dikenal, dan sebagainya. Bahkan para dewa sejati tidak berani menyelinap ke Era. Namun, harta karun yang tertinggal di kedalaman sungai bukannya tidak bisa diperoleh. Selama Epoch Vortex muncul, harta yang tertinggal di dasar sungai akan diaduk dan dibuang keluar sungai oleh kekuatan pusaran air. Pusaran perak yang muncul di sungai di kejauhan adalah pusaran Epoch. Ini terdiri dari suasana campuran zaman yang tersebar di sungai. Era Vortex sangat menakutkan, dan jika peringkat Taixuan dapat mendekati masa lalu, itu akan terkoyak seperti Master. Tetapi ketika itu muncul, itu juga berarti bahwa peluang yang tidak terduga telah lahir. Tetap saja di area terdekat, ketika harta karun jauh di dalam sungai terlempar keluar dari air oleh pusaran air, Anda dapat mengambilnya sesegera mungkin. Ketika saya bertemu dengan negatif Mountain Owl sebelumnya, saya pikir akan ada malapetaka. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menemukan keberuntungan seperti itu. Su Yi terkejut. Dia segera bangkit dari kursi rotan, menginjak pedang, datang ke daerah yang tidak jauh dari pusaran zaman, dan mengeluarkan joran di satu tangan. Ini adalah salah satu harta yang dikompensasi oleh Sun Ruoqin sebelumnya. Dan sekarang, itu diambil oleh Su Yi, berniat untuk memancing kesempatan. Boom! Pusaran era berputar, dan perairan di dekatnya terganggu, menderu seperti guntur, dan cahaya perak muncul di pusaran, memancarkan aura menakutkan. Itulah suasana kacau zaman. Momentum semacam itu membuat kelopak mata Su Yi melompat, dan segera memindahkan pedangnya beberapa meter, menghindarinya sedikit lebih jauh. Aduh! Segera, cahaya hijau menyilaukan keluar dari era Vortex dan melesat langsung ke langit. Mata Su Yi langsung tertuju padanya. Su Yi menjentikkan pancing dengan pergelangan tangannya, dan tali pancing transparan meledak ke udara, dengan mudah menjerat balok tembaga. Dengan keras, tali pancing yang sangat kuat dihancurkan oleh cahaya hijau yang dilepaskan dari balok tembaga. Bayi ini tidak mudah. Tapi pada saat ini, kehampaan di kejauhan tiba-tiba terbuka, dan sebuah tangan besar keluar dari celah, meraih balok tembaga yang mengepul dengan cahaya hijau mengerikan di depan Su Yi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2003. Maaf, harta ini milik saya. Seorang pria dengan rambut panjang seperti salju dalam mantel bulu muncul di kejauhan dan membuka mulutnya sambil tersenyum. Di telapak tangannya, dia memegang potongan tembaga yang mengepul hijau. Su Yi berkata ringan, itu belum tentu benar. Pria bermantel bulu setengah tersenyum, mau ambil. Su Yi berkata, itu tidak perlu. Pria bermantel bulu itu merasa aneh. Melihat harta karun ini akan melarikan diri, energi pedang yang kacau tiba-tiba menggantung, menekan harta ini dalam satu gerakan, tidak dapat bergerak lagi, dan ditangkap oleh Su Yi. Pria bermantel bulu tiba-tiba berubah murung.
Suyi merentangkan telapak tangannya dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu akan mengambilnya? Mata pria bermantel bulu berkedip, dan dia menatap Suyi, alisnya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terkendali. Namun pada akhirnya, dia menahan diri dan berkata, maukah Anda mendengar saran saya? Suyi melihat balok tembaga di tangannya, dan berkata tanpa sadar, katakan padaku. Dia telah melihat bahwa balok tembaga ini mengandung materi abadi, yang jelas merupakan bagian dari harta karun ilahi Era. Mungkin sudah terlalu lama tertinggal di dasar sungai Era. Setelah bertahun-tahun tergerus, balok tembaga ini banyak retak dan tertutup karat. Pada saat ini, pria berjas bulu berkata, berikan aku harta itu, dan kamu harus menjadi teman. Aku akan membawamu ke perairan gagak api, dan aku berjanji tidak akan membiarkanmu menderita. Setelah jeda, dia melanjutkan, sebaliknya, kamu juga tidak bisa membayar, tapi maka kamu harus meminta lebih banyak keberuntungan. Suyi berkata dengan tenang, apakah ini ancaman? Pria bermantel bulu hendak mengatakan sesuatu ketika ada suara angin pecah di kejauhan. Sekelompok tokoh meraung. Pemimpinnya adalah seorang pria kurus berjubah kain, berjalan di atas perahu tulang, mengenakan mahkota hitam yang tinggi, dan muncul dengan kekuatan taixuan yang mengintimidasi. Di sampingnya ada 3 pria dan 1 wanita. Yang satu lebih menakutkan dari yang lain. Faktanya, tidak ada satupun karakter yang bisa menerobos sungai panjang zaman itu yang baik. Bagaimana kabar mereka? Pria bermantel bulu menyusut. Lincong, apakah Anda kenal orang ini? Di kejauhan, pria kurus berjubah kain yang menginjak perahu tulang berbicara, nadanya acuh tak acuh dan dingin. Orang-orang di sampingnya diam-diam bubar, dan kekuatan menyebar ke seluruh tubuhnya, sepenuhnya menutupi area tempat Suyi berada. Pria bermantel bulu itu tersenyum dan melambai, Tuan Yuchi salah paham, saya sama sekali tidak mengenal orang ini. Berbicara, dia melirik Suyi dengan Schadenfreude, melangkah mundur dengan tegas, dan mengungsi jauh dari daerah ini. Suyi memandang sekelompok pria berjubah kain dan berpikir, apakah kamu datang untukku? Bagus. Mata pria berjubah kain itu dingin dan dia berkata langsung, jika kamu tidak ingin mati, serahkan saja semua harta di tubuhmu, dan kami tidak akan membunuh mereka semua. Di sampingnya, 3 pria dan 1 wanita menatap Suyi dengan dingin. Udara dingin membuat kekosongan di dekatnya bergetar. Tapi Suyi tampaknya tidak menyadari semua ini dan berkata, apakah wanita bernama San Ruokin itu mengundangmu ke sini? Kamu terlalu banyak bicara, temanku. Di samping pria berjubah kain, seorang pria tua botak berjubah merah berkata tanpa ekspresi, jika Anda ingin bertahan hidup, Anda harus bekerja sama dengan patuh dan segera menyerahkan harta Anda, jika tidak, di tanah tempat ini hari ini adalah tempat tulangmu akan dikubur. Suasana semakin menyesakkan. Tapi jangan bodoh. Dia sepertinya mengingatkannya dengan baik, tetapi sebenarnya, kata-katanya bercanda, yin dan yang aneh, dan dia tampak seperti masalah besar. Suyi mengabaikannya. Dia mengambil sebotol anggur dan menyesapnya, dan menghela nafas, benar saja, wanita itu memang merepotkan, dan dia seharusnya tidak diselamatkan jika dia tahu sebelumnya. Suara itu masih bergema, dan dia maju selangkah. Saat berikutnya, dia muncul dari udara tipis di depan pria tua botak berjubah merah yang berdiri di garis depan. Ini benar-benar mencari kematian. Pria tua botak berjubah merah itu menyeringai dan membanting palu raksasa dari tangannya. Boom! Cahaya ilahi beredar, dan palu raksasa itu mencengangkan dan perkasa. Bertarung melawan, kejahatan tua berjubah merah, di bawah Lord Yuchi. Ini bukan mencari kematian. Di kejauhan, pria berbaju bulu mau tak mau merasa kasihan saat melihat pemandangan ini. Orang ini pasti baru pertama kali datang ke perairan gagak api, dan dia tidak tahu seberapa kuat kekuatan yang dia hadapi kali ini. Hanya memikirkan ini, ada suara keras yang menghancurkan bumi di lapangan. Di bawah tatapan heran pria bermantel bulu, Suyi menghancurkan palu raksasa yang mendekat dengan telapak tangannya yang kecil. Jiwa dan jiwanya hilang. Hanya dengan satu sapuan, iblis tua yang telah menjelajahi perairan gagak api selama bertahun-tahun. Semua orang terkejut. Suyi menjentikkan ujung jarinya dan menghela nafas, hanya saja aku melebih-lebihkanmu dan secara tidak sengaja mendorong terlalu keras. Dia berpikir bahwa pria tua botak berjubah merah ini setidaknya adalah karakter teratas di peringkat Taixuan, jadi dia menggunakan 40% dari kekuatannya ketika dia memulai. Tapi siapa sangka, pihak lain tidak sekuat yang diharapkan. Sampai-sampai meledakkan pihak lain secara tidak sengaja. Tentu saja, Suyi tidak akan menyesalinya. Bunuh. Pada saat yang sama, di sebelah pria tua berjubah kain, 2 pria dan 1 wanita segera menembak. Boom! Mereka masing-masing mengorbankan hartanya dan mencoba yang terbaik. Di antara mereka, lidah wanita itu meledak menjadi guntur musim semi, dan dengan ujung jari, seekor binatang besar bergegas keluar dari kedalaman sungai di bawah kaki Suyi, memicu badai dahsyat dan membantai Suyi. Angin dan ombak mengamuk, dan napas Era yang menakutkan sedang terjadi, yang cukup untuk mengancam pembangkit tenaga listrik yang melintasi sungai Era, dan aura binatang itu bahkan lebih aneh. Seperti pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya, mereka meraung ke arah Suyi.
Dua pria lainnya menyerang dari kedua sisi. Menghadapi serangan menjepit semacam ini, Su Yi berdiri diam, mengangkat tangannya dan menekannya dengan tenang. Boom! Daerah ini sedang kacau. Kekosongan runtuh. Tak terhitung cipratan air. Air darah merah hanyut terbawa arus sebelum membasahi permukaan sungai. Dengan satu telapak tangan, Anda dapat dengan mudah membunuh sekelompok musuh. Adegan yang mendominasi ini mengejutkan pria bermantel bulu yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, terengah-engah, dan jantungnya bergetar hebat. Orang ini, siapa orang ini? Di sisi lain, pria berpakaian preman yang berdiri di atas bonbot juga tercengang, tubuhnya dingin, pipinya berkedut hebat. Pada titik ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu, kali ini dia menendang pelat besi. Pemuda yang pertama kali muncul di perairan gagak api ini jelas-jelas adalah seekor naga yang sedang menyeberangi sungai. Bagaimana dengan wanita dengan hati yang buruk? Su Yi mengangkat matanya dan melihat ke atas, sikapnya diam. Sebagai seorang kultivator pedang yang telah menebas para dewa yang lebih rendah di tahap Taihe, dan sekarang telah melangkah ke tahap Taixuan, dan telah melunakkan kekuatan Dao ke titik di mana hampir sempurna, seorang pembudidaya pedang. Su Yi membunuh lawan tingkat Taijing ini memang sama dengan membunuh beberapa semut, dan dia tidak bisa merasakan gelombang apapun di hatinya. Dengan bunyi gedebuk, pria berjubah kain berlutut di perahu tulang dan berkata dengan suara gemetar, orang tua ini mengakui kesalahannya, dan saya menantikan kebaikan para senior, dan ini orang tua akan melakukan segalanya untuk menebusnya. Seorang pria kuat peringkat Taixuan dengan identitas dan status yang jelas tidak biasa, baru saja berlutut dengan mudah, memohon belas kasihan. Di dunia peri, pemandangan ini cukup mengejutkan dunia dan menyebabkan pergerakan besar. Tapi tidak jarang di Sungai Panjang. Untuk bertahan hidup, beberapa pria tua tidak peduli dengan martabat dan gaya mereka. Tentu saja, ada juga banyak orang kejam tak tertandingi yang tidak takut mati. Lagi pula, siapapun yang berani menerobos di Sungai Panjang zaman, siapa yang bukan pria garang yang terbunuh selangkah demi selangkah di jalan. Singkatnya, ketakutan akan kematian dan bukan ketakutan akan kematian berbeda-beda pada setiap orang. Beberapa orang tampaknya tidak takut mati, tetapi ketika mereka benar-benar mati, tulang mereka akan menjadi lebih lunak daripada orang lain. Su Yi tidak peduli tentang ini, hanya bertanya, bagaimana cara memberi kompensasi. Saya bersedia menyerahkan semuanya kepada para senior untuk menebus kesalahan sebelumnya. Selain itu, jika senior memiliki kebutuhan, Anda dapat mengajukannya. Selama junior dapat melakukannya, mereka tidak akan pernah cemberut. Di kejauhan, pria bermantel bulu melihat pemandangan ini dan mau tidak mau terkejut. Dia berbalik untuk pergi. Tapi pada saat ini, Su Yi berkata dengan dingin, jujurlah. Tiba-tiba, pria bermantel bulu itu membeku, kakinya seperti beratnya 10.000 jins, dan dia tidak bisa bergerak sedikit pun, sementara senyum yang bahkan lebih buruk dari tangisan tersungging di wajahnya, dan dia berkata dengan getir, ya. Bangun dan bawa aku ke Fire Crow Waters nanti. Su Yi melirik pria berjubah kain itu. Pria berjubah kain itu sangat gembira dan bersujud dengan penuh semangat, terima kasih senior. Terima kasih senior. Dia tahu bahwa dia akhirnya menyelamatkan hidupnya. Kemarilah. Su Yi melambai kepada pria bermantel bulu di kejauhan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Dengan cara lawan, kamu bisa bunuh diri dengan mudah. Lebih baik bekerja sama. Bagaimanapun, situasinya lebih kuat daripada orangnya, dan orang yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawannya. Kamu dan dia pergi untuk mengumpulkan harta di dekat Epoch Vortex. Su Yi memesan. Hah, ini. Pria bermantel bulu itu tercengang, kepalanya membeku. Orang ini memperlakukan dirinya sebagai pelayan yang patuh. Terlalu banyak. Apakah dia benar-benar berpikir dia akan sama dengan pria tua kurus itu? Tetapi ketika dia menyadari bahwa mata Su Yi tersapu, pria bermantel bulu itu tiba-tiba mengangguk, dan berkata, tidak masalah, serahkan padaku dan kamu bisa melihatnya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2004. Pusaran zaman berputar dan sesekali, beberapa harta terlempar dari pusaran. Hanya saja harta itu aneh. Ada pecahan baju besi yang patah, tulang binatang belang-belang, rambut panjang seperti rumput berbulu. Bahkan ada kertas jimat yang compang camping. Pria berpakaian biasa dan pria berpakaian bulu sangat patuh. Setiap kali harta diperoleh, itu akan dikirimkan ke Su Yi sesegera mungkin. Entahlah, aku khawatir mereka semua mengira harta ini seperti sampah. Melihat harta karun yang dimuntahkan dari dasar sungai Jiyuan, mata Su Yi sedikit aneh. Harta karun ini memang tidak banyak berguna, tetapi mereka memiliki satu kesamaan, yaitu mengandung zat abadi. Namun, zat abadi ini jauh lebih rendah daripada emas cerah abadi dan emas ajaib abadi. Pada akhirnya, dia melemparkan semua harta ini ke langit untuk memperbaiki tungku. Karena sampai saat ini, belum ada harta karun yang benar-benar bisa membuatnya tergoda. Namun, ini adalah kesempatan langka. Jika para dewa memperoleh harta ini, mereka pasti akan sangat senang. Su Yi menghibur dirinya sendiri. Materi abadi langka dan langka,
cukup bagi para dewa untuk mencuri kepala mereka. Intinya adalah bahwa materi abadi tidak hanya dapat meredam harta ilahi, tetapi juga ke dalam tubuh dan jiwa, untuk melawan bencana ilahi. Siapa? Kemari. Su Yi melambai. Dia sedang berbaring di kursi rotan saat ini, dan kursi rotan diletakkan di atas pedang, beristirahat dengan nyaman. Apakah Anda menelepon saya? Di kejauhan, pria bermantel bulu menunjuk ke hidungnya. Ya, itu kamu. Pria bermantel bulu malu dan marah. Pria berjas kain memanggil namanya barusan, tapi jelas, pihak lain mengabaikannya. Di permukaan, dia masih datang ke Su Yi dengan tergesa-gesa dan berkata, apa pesananmu? Ngomong-ngomong, namaku Wu Lincong, kamu bisa. Su Yi melambaikan tangannya, nama tidak penting. Pria bermantel bulu. Di mata pria ini, dia adalah karakter yang bahkan tidak pantas disebut namanya. Sangat menipu. Mengapa Su Yi peduli dengan pikiran Wu Lincong? Bahkan jika dia tahu bahwa pihak lain marah, dia tidak peduli sama sekali. Ceritakan apa yang kamu ketahui tentang air gagak api. Su Yi memesan dengan santai. Ya, Wu Lincong buru-buru setuju. Dia diam-diam mengambil napas dalam-dalam, menahan keinginan untuk mencekik Su Yi, dan menjelaskan beberapa situasi di perairan Firecrow. Dari zaman kuno hingga sekarang, perairan gagak api adalah salah satu dari banyak pos di Sungai Changjiang. Karena ini adalah stasiun pos, itu berarti tempat yang aman, dan sering ada banyak orang kuat yang bergegas di sungai panjang zaman itu. Tapi di perairan gagak api, ada juga sejumlah besar penduduk asli. Tinggal di sini. Sebagai orang aborigin, Anda beruntung. Namun, menjadi penduduk asli juga disayangkan. Karena jika Anda tidak menginjakan kaki di Taijing dalam kehidupan ini, Anda tidak dapat meninggalkan wilayah perairan tempat Anda tinggal, dan Anda hanya dapat terperangkap di dunia kecil itu dalam kehidupan ini. Bahkan jika Anda menginjakan kaki di Taijing dan memiliki kemampuan untuk menyeberangi sungai panjang pada zaman itu, Anda berada dalam bahaya kematian kapan saja. Tidak hanya di perairan gagak api, tetapi juga di pos lain di Sungai Jiyuan, ada juga sejumlah besar penduduk asli. Menurut pernyataan Wu Lincong, di perairan gagak api saat ini, terdapat hampir 1 juta penduduk, termasuk monster, setan, manusia, dan kelompok etnis lainnya yang tinggal bersama. Aborigin ini membentuk kekuatan spiritual besar dan kecil di perairan gagak api. Kekuatan paling kuat di antara mereka adalah Istana Panjang Umur. Aula Panjang Umur kuno dan memiliki sejarah panjang, dan mengontrol banyak situs di Sungai Changjiang, dan Firecrow Waters hanyalah salah satunya. Halaman leluhur Aula Panjang Umur terletak di Kerajaan Matahari Abadi. Tanah Hari Abadi, tempat legendaris dan suci di era. Ini juga merupakan tempat yang ingin dicapai oleh banyak orang yang mencari jalan menuju Tuhan. Alasannya sangat sederhana, di Kerajaan Matahari Abadi, ada jalan menuju alam ilahi. Dalam beberapa tahun terakhir, Kerajaan Hari Abadi telah dikendalikan oleh 9 dewa, yang dikenal sebagai 9 dewa, sebanding dengan 9 kaisar di dunia. 9 dewa, ini mewakili status dan otoritas, mereka tidak tetap. Sekarang, penguasa Aula Panjang Umur, Bai Yan Tianshen, adalah salah satu dari 9 dewa surgawi di Kerajaan Matahari Abadi. Selain Aula Panjang Umur, ada juga beberapa kekuatan lokal yang kuat di perairan gagak api. Wu Lincong hendak menjelaskan satu persatu. Su Yi melambaikan tangannya dan menyela, tidak perlu membicarakan ini. Dia tidak tega mempelajari kekuatan besar dan kecil di Firecrow Waters. Tidak ada yang lain, tidak perlu. Bicara tentang dia, Su Yi memandang pria berpakaian biasa yang sedang mengumpulkan harta di era Vortex di kejauhan. Wu Lincong merasa malu untuk sementara waktu, dan selalu merasa bahwa melakukannya seperti membicarakan keburukan orang di belakang mereka. Tubuh pria berpakaian di kejauhan juga sedikit menegang. Wu Lincong ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, Yang Mulia mungkin ingin memanggil Tuan Yuqi dan bertanya langsung padanya. Kamu objektif, kata Su Yi ringan. Wu Lincong merasa tidak berdaya dan hanya bisa menggigit peluru dan memperkenalkannya. Nama pria itu adalah Yuqi Jia, salah satu dari 4 komandan di bawah Raja Iblis Liaori, seorang pria besar di perairan gagak api, Taixuanji Taoxing, dari era iblis. Mendengar bahwa Wu Lincong tidak berbicara buruk tentang dirinya sendiri, Yuqi Jia merasa sedikit lebih tenang. Tetapi ketika Su Yi bertanya tentang hubungan antara dia dan Sun Ruoqin, Yuqi Jia tiba-tiba menjadi gugup. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Senior, Sun Ruoqin adalah rekan kultivator ganda dari Raja Iblis Liao Shu. Dia mengatakan sebelumnya bahwa dia menderita kerugian besar di Jiyuan Changhe, dan bahkan hartanya dirampok. Memerintahkan Junior untuk membawa orang untuk membalas dendam, Junior tidak berani menolak. Su Yi berkata ringan, apakah aku bertanya padamu? Yuqi Jia membeku di mana-mana, dan buru-buru menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Sikap rendah hati itu membuat Wu Lincong merasakan sentuhan simpati. Dalam sekejap, simpati ini menghilang. Di perairan gagak api, Yuqi Jia adalah salah satu tangan kanan paling kejam di bawah penguasa Liao Sun. Jika Anda benar-benar berpikir dia brengsek, Anda salah. Kemarilah.
Su Yi melambai ke Yu Jia di kejauhan. Apa perintah senior? Yu Jia bergegas maju dan membungkuk. Kamu kembali ke Fire Crow Waters sekarang, pergi menemui Rising Sun Demon Lord, dan katakan bahwa aku akan segera pergi ke Fire Crow Waters. Jika dia ingin mengubah perang menjadi batu giok, dia akan membunuh Sun Ruoqin. Aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Su Yi menginstruksikan, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi risiko Anda sendiri. Yu Jia tersentak dan wajahnya berubah. Senior, jika Anda melakukan ini, saya khawatir itu akan menyebabkan masalah bagi Anda, dan keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Su Yi berkata dengan ringan, kamu hanya perlu mengirim pesan. Yu Jia tampaknya tidak percaya, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan sungguh-sungguh, senior, jangan khawatir, junior ini akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menengahi masalah ini. Berbicara, dia memberi Su Yi hadiah besar. Ayo, Su Yi melambaikan tangannya. Yu Jia berbalik. Wu Linchong mau tak mau berkata, apakah kamu benar-benar berencana untuk membiarkannya pergi seperti ini? Su Yi berkata dengan santai, aku butuh peran untuk menjalankan tugas, dan dia sangat cocok. Adapun apa yang akan dia lakukan setelah kembali ke perairan gagak api, itu tidak masalah sama sekali. Wu Linchong, orang ini, benar-benar tidak tahu konsekuensi dari melakukan ini. Harta yang dianugerahkan oleh para dewa. Wu Linchong menarik napas dalam-dalam dan berkata, belum lagi, kekuatan aula panjang umur menyebar ke Sungai Era, dan konsekuensinya serius. Su Yi tidak bisa menahan tawa dan berkata dengan kagum, ya, Anda tahu bahwa Anda telah mempertimbangkan keselamatan saya. Wu Linchong, melihat wajah Su Yi yang tersenyum, dia memiliki keinginan untuk meninjunya. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, karena seorang wanita, jika kamu menyinggung Raja Iblis Liaori, kamu harus membayar harga karena menyinggung aula panjang umur. Adapun itu, dia ingin mengatakan bahwa kamu tidak gila. Tapi pada akhirnya, dia menahan diri. Belum lagi, aku sama sekali tidak berteman dengannya. Jika wanita itu tidak mati, aku minta maaf atas anugerah penyelamat hidupku untuknya. Su Yi mengeluarkan kendi dan menyesapnya. Sebelumnya, Sun Ruoqin dikejar dan dibunuh oleh Neusan Ao, dan dia mencoba menyalahkan dirinya sendiri, tetapi dia tidak terlalu peduli, hanya membuatnya membayar kompensasi dan harga. Tapi siapa sangka wanita ini akan menemukan seseorang untuk membalas dendam. Bukankah ini hanya membalas kebaikan dengan dendam, membalas kebaikan dengan balas dendam? Su Yi tidak pernah menjadi orang jahat, dan dia benar-benar harus pergi ke perairan gagak api untuk beristirahat kali ini. Mengambil kesempatan ini, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan wanita ini. Adapun, lalu, apa yang akan kau lakukan denganku? Setelah hening beberapa saat, Wu Linchong bertanya dengan hati-hati. Su Yi tersenyum dan berkata, jangan takut, ketika aku meninggalkan air gagak api, aku akan membiarkanmu pergi. Wu Linchong menarik napas lega. Tapi segera, dia bergumam dalam hatinya, dan dia masih ingin meninggalkan perairan gagak api. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana kata mati itu ditulis. Aduh, di kejauhan, harta lain terlempar dari pusaran air zaman itu. Apa yang kamu lakukan? Su Yi melirik Wu Linchong. Wu Linchong buru-buru bertindak tanpa sadar, tetapi dia bereaksi di tengah jalan, dan sentuhan rasa malu dan marah muncul di hatinya. Su Yi tersenyum dan mengambil kendi dan menyesapnya. Dia sudah lama tidak datang ke Jiyuan Changhe, dan tidak buruk memiliki ular lokal seperti Wu Linchong yang mengerti situasi untuk dipatuhi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2005. Fire Crow Waters. Air di sini tenang. Di perairan ini, ada daratan besar yang terapung yang di atasnya dibangun sebuah kota kuno. Fire Raven City. Kota ini sangat hidup, makmur seperti air, bersilangan dengan jalan dan jalur kuno, serta deretan bangunan kuno di mana-mana. Penduduk sebagian besar kota adalah penduduk asli, tetapi ada juga banyak orang kuat yang telah memasuki era tersebut. Saat tiba di sini, Anda merasa seperti datang ke dunia. Tapi ketika Anda berjalan keluar dari gerbang kota, yang Anda lihat adalah sungai zaman yang tak berujung. Dalam analisis terakhir, ini hanyalah sebuah kota yang terletak di Sungai Jiyuan, dan merupakan salah satu dari banyak stasiun pos di Sungai Jiyuan. Di aula, Sun Ruoqin, seorang wanita berbaju ungu, meringkuk dalam pelukan seorang pria berjubah emas. Wajahnya tidak lagi sedingin salju, tapi memerah merah seperti api, dan matanya sehalus sutra. Sepasang tangan besar bergerak bebas dan kuat di sekelilingnya. Penguasa tangan besar adalah pria berjubah emas. Raja Iblis. Dia memiliki sosok yang tinggi dan ramping, wajahnya semuda-muda, kepalanya penuh dengan rambut merah, dan matanya berwarna emas cerah. Di perairan gagak api, penguasa matahari adalah raja yang pantas. Bukan hanya karena Taoismenya yang kuat, tetapi juga karena dia berasal dari aula panjang umur, dengan Bayan Tianshen di punggungnya, dan tuannya seperti awan. Di seluruh Fire Raven City, ada ratusan kekuatan besar dan kecil, tetapi mereka semua harus menundukkan kepala di depan Liao Sun Demon Lord. Pada saat ini, suasana di aula sangat ambigu.
Sun Ruoqin melakukan semua yang dia bisa untuk menggoda Raja Iblis Liao Shui, dan pihak lain secara bertahap merespons. Di kedalaman pupil emas itu, ada nyala api samar yang melonjak. Dia tidak sabar untuk mengambil pemikat centil di tangannya, tetapi Sun Ruoqin menghentikannya. Tunggu, Komandan Yuchi membantu selir karena marah, dan selir akan menemani suaminya berkultivasi ganda dengan baik. Suara Sun Ruoqin lembut, dan ujung jarinya dengan kuat menekan tangan besar Raja Iblis Liaori yang menembus ke dalam rok. Liao Sun Demon Lord mengerutkan kening dan hendak mengatakan sesuatu. Seseorang di luar aula melaporkan, Tuan Raja Iblis, Komandan Yuchi memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilaporkan. Komandan Yuchi sudah kembali. Sun Ruoqin melepaskan diri dari pelukan Raja Iblis Liao Shu, dan berkata dengan penuh semangat, biarkan dia masuk. Liaori Demon Lord mendengus dingin, dan berkata, kami akan mengirim Yuchi Jia nanti, aku harus mengajarimu pelacur pelajaran yang bagus. Sun Ruoqin menggigit ringan bibir merahnya, cekikikan, dan matanya lurus. Semakin tinggi moralitas, semakin sedikit wanita yang memengaruhi suasana hati Anda. Namun, jika seorang wanita Taixuan yang terlahir dengan kemampuan rayuan yang sempurna menjadi pasangan kultivator ganda, rasa itu cukup untuk menghancurkan hati Buddha Vajra Zen. Pada akhirnya, latihan bukanlah tentang memutuskan nafsu. Semakin tinggi seorang Taois, semakin sering mereka akan melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa melanggar aturan, dan mereka bahkan tidak repot-repot menekan emosi batin mereka. Hal yang sama juga berlaku saat membunuh musuh dalam pertempuran. Jika aku membunuhmu, aku akan membunuhmu. Pada saat ini, Yuchi Jia buru-buru berjalan ke aula dan berlutut di sana dengan bunyi gedebuk, bawahan ini dipercayakan, tolong hukum aku. Liao Sun Demon Lord mengerutkan kening, keinginan di hatinya segera menghilang, dan berkata, mungkinkah ada kecelakaan? Yuchi Jia kemudian menyatukan semuanya. Detail bagaimana keempat bawahannya dibunuh tidak disembunyikan. Setelah mendengarkan, wajah Liaori Demon Lord tidak menentu. Sun Ruoqin kaget dan marah. Suasana di aula utama sempat tertekan. Setelah beberapa saat, Raja Iblis Liao Shu berkata pada dirinya sendiri, bukannya raptor tidak bisa menyeberangi sungai. Sepertinya kita memiliki raptor yang menyeberang sungai dari air gagak api. Yuchi Jia berbisik, Tuan, kekuatan pria itu sangat menakutkan sehingga dia dapat dengan mudah menghancurkan karakter alam Taixuan. Liao Sun Demon Lord mendengus dingin, aku tidak bodoh, aku tidak akan bertindak gegabah sampai aku mengetahui detail orang ini. Berbicara, dia menatap Sun Ruoqin dengan dingin, ini semua salahmu. Sun Ruoqin gemetar di hatinya, dan buru-buru berlutut di tanah, suaranya bergetar, suamiku, selirmu salah. Jangan khawatir, kamu dan aku telah bersama selama bertahun-tahun, dan cinta lebih kuat dari emas, bagaimana aku bisa rela membunuhmu? Liaori Demon Lord berkata tanpa ekspresi, terlebih lagi, untuk menyelesaikan dendam, dia membunuh selirnya untuk mencari kedamaian, jika aku benar-benar melakukannya, siapa yang akan mematuhiku di perairan gagak api di masa depan? Dia menoleh untuk melihat Yuchi Jia, orang-orang, kamu tidak bisa mati sia-sia, tetapi menurut apa yang kamu katakan, kekuatan Cross River Dragon itu tidak boleh diremehkan. Bersiaplah. Yuchi Jia kaget dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Liaori Mojun mengeluarkan 4 kata dari bibirnya, ritual pertama dan kemudian tentara. 2 jam kemudian, Epoch Vortex menghilang. Suyi hanya mengumpulkan lebih dari 10 keping harta yang mengandung zat abadi, yang tampak seperti tumpukan tembaga tua dan besi busuk. Tapi nilai itu sangat berharga. Menyimpan kursi rotan, Suyi memutuskan untuk berangkat ke Fire Crow Waters. Wu Linchong tidak bisa menahan diri, dan berkata, Yang Mulia, apa perbedaan antara pergi ke air gagak api dan melemparkan diri ke jaring? Bukannya dia baik, tapi dia khawatir menyakiti dirinya sendiri. Suyi berkata dengan santai, aku akan memberimu pilihan, mulai sekarang, jujurlah pergi ke Fire Crow Waters bersamaku, atau aku akan membunuhmu, sekarang, kamu pilih sendiri. Wu Linchong tiba-tiba marah, aku adalah orang yang rakus akan hidup dan takut mati. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lupakan, mulai sekarang, aku tidak akan menasihatimu lagi, jika kamu ingin mati, mati saja. Suyi berbalik dan pergi, tidak peduli untuk memperhatikan pria yang seperti pemain sandiwara ini. Saya ingin melihat betapa jeleknya Anda akan mati saat bertemu dengan penguasa matahari. Wu Linchong mengertakkan gigi dan mengikuti. 2 jam kemudian, dari kejauhan, kamu sudah bisa melihat sebidang tanah yang mengapung di sungai era tempat kota Fire Raven berada. Tempat ini masih sama seperti dulu, tidak banyak yang berubah. Su Yi berbisik. Di kehidupan sebelumnya, Wang Ye juga datang ke perairan gagak api. Tapi pada saat itu, tidak ada aula umur panjang, dan penguasa air gagak api bukanlah iblis matahari. Tapi setelah memikirkannya, Su Yi merasa lega. Tahun-tahun panjang yang tak berujung telah berlalu, bahkan jika kota gagak api masih ada, sudah lama menjadi orang yang berbeda. Hahaha, rekan-rekan Taois datang ke Fire Crow City, dan selamat datang. Di kejauhan,
Terdengar ledakan tawa heroik. Saya melihat Raja Iblis Matahari Liao dalam jubah emas, memimpin sekelompok bawahannya, menjarah dari kota gagak api dan datang ke sini. Yu Cijia juga ada di antara mereka. Pertempuran yang hebat. Jantung Wu Lincong bergetar dan wajahnya berubah. Liaori Demon Sovereign membawa 4 komandan dan ratusan bawahan di tingkat Taijing kali ini, dan juga memanggil pasukan utama kota Fire Raven. Pemimpin datang bersama. Postur ini, di mana untuk menyambut tamu, jelas di sini untuk pamer. Perasaannya siapapun yang berani liar di sini akan menjadi musuh seluruh perairan gagak api. Suyi menutup mata terhadap semua ini, memandang Liaori Demon Lord dengan ringan, dan berkata, bisakah kamu membawa kepala Sun Ruoqin? Satu kalimat membuat suasana mendadak hening. Banyak orang menunjukkan kemarahan dan tatapan membunuh. Senyum di wajah Liao Sun Demon Lord juga langsung mengeras. Wu Lincong tercengang, ini terlalu tidak tahu malu, kan? Yu Cijia buru-buru berdiri untuk merapikan semuanya, senior, saya ingin mengatakan sesuatu, kali ini tuanku ada di sini dengan tulus, dan semuanya mudah untuk didiskusikan. Liaori Demon Lord mengangguk, mengepalkan tinjunya dan menyapanya, saya sudah mengerti apa yang terjadi. Itu memang kesalahan di masa lalu, jadi saya harus tahu kapan teman-teman ayo, saya pribadi akan memimpin sekelompok kawan untuk menyambut mereka, untuk menyampaikan permintaan maaf saya kepada teman-teman. Banyak orang terkejut. Aku tidak menyangka Raja Iblis Liao Shu begitu sabar. Catatan, sebagai penguasa kota gagak api, dalam beberapa tahun terakhir, tidak peduli orang kuat mana yang memasuki perairan gagak api, dia harus memberikan 3 poin kepada Liao Sun Demon Lord, mengangkat alisnya dan menurunkan matanya, tidak berani membuat kesalahan. Tapi sekarang, di hadapan seorang pria muda berjubah hijau dengan asal yang tidak dikenal, Raja Iblis Matahari sangat sabar. Siapa yang tidak terkejut? Untuk sementara, banyak mata yang tertuju pada Suyi berubah. Seperti para pemimpin pasukan besar di Fire Raven City, meskipun mereka datang dengan Liaori Demon Lord, mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka hanya datang untuk memberi Raja Iblis Liao Sun baru saja membantu. Namun kini, mereka menyadari bahwa kali ini tidak mudah. Segera, seseorang berdiri sambil tersenyum dan membujuk rekan Taois ini, tidak pantas untuk menyelesaikan musuh. Apapun perselisihannya, Lord Liaori Demon Lord sekarang ambil inisiatif untuk menyambut Anda, dan jika Anda ingin menyelesaikan konflik, mohon juga minta sesama Taois untuk mengangkat tangan mereka, dan tersenyum untuk menghilangkan keluhan mereka. Yang lain angkat bicara, tapi Suyi tidak bergeming, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku menyelamatkan nyawa wanita itu, dan sekarang aku ingin mengambilnya kembali. Itu masalah prinsip, selama karena dia sudah mati, semuanya mudah dikatakan, jika dia tidak mati, tidak peduli siapa yang datang untuk membujuknya hari ini, mereka harus terlebih dahulu meminta pedang di tanganku. Ucapan itu tiba-tiba mengubah suasana dan membuat orang terengah-engah. Semua orang tercengang, tidak bisa membayangkan bagaimana orang asing yang menyeberangi sungai berani begitu mendominasi dan kuat. Wu Lincong hampir tercengang. Dia terbiasa melihat angin dan ombak dalam hidupnya, dan dia pernah mengalami badai, pemandangan apa yang belum dia lihat. Tapi ini pertama kalinya seseorang seperti Suyi menjadi liar. Sombong, terlalu sombong. Ini memberi kesan bahwa dia tidak mengambil ancaman sama sekali, juga tidak takut menghadapi konsekuensi apapun. Wajah Liao Sun Demon Lord sedikit menggelap. Niat membunuh terakumulasi di antara alis bawahannya. Para pemimpin pasukan utama di Fire Raven City juga tidak puas, tidak lagi membujuknya, dan bahkan memiliki keinginan untuk mengajari Suyi kehidupan baru. Postur tubuh yang kuat seperti ini jelas tidak memberi mereka wajah. Yang mulia berencana untuk bersulang daripada mengambil minuman penalti. Seorang pria berbaju zirah berkata dengan dingin. Sue San, salah satu jenderal di bawah komando Liao Sun Demon Lord. Saat dia berbicara, suasana di arena menjadi lebih dingin. Suyi tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengambil sedikit ruang. Boom, armor Sue San terkoyak. Tubuhnya yang kekar dan tinggi hancur dan hancur, berubah menjadi daging dan darah. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ini disebut minuman penaltimu. Alat retorika apa? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2006. Di bawah mata publik, dia menunjukkan dan melenyapkan keberadaan alam agung. Penonton kaget dan ngeri. Banyak orang bahkan berpikir bahwa jika jari ini datang kepada mereka, apakah mereka dapat memblokirnya? Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka menjadi takut. Roti bakar, saya bisa makan. Anggur enak, saya juga bisa makan. Suyi berkata dengan santai, siapa yang mau mencoba? Matanya acuh tak acuh menyapu wajah semua orang, dan banyak orang menghindarinya tanpa sadar. Kamu, seseorang terprovokasi dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Raja Iblis Liao Shu. Dia mengambil napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya dan menyapa Suyi, aku sudah tahu sikapmu, beri aku 3 hari, dan aku akan memberimu jawaban yang memuaskan, bagaimana? Kepuasan sangat ditekankan olehnya. Suyi sedikit mengernyit, dan hendak menolak, tetapi setelah berpikir 2 kali, dia mengubah perhatiannya dan berkata, ya, apakah kamu ingin meminta bantuan? Selama 3 hari ini,
atau Anda dapat melakukan beberapa persiapan lainnya. Dia menatap Raja Iblis Liaori dan berkata, namun, saya menyarankan Anda untuk melakukan apa yang saya katakan, dan melakukan yang terbaik untuk melakukannya sendiri. Setelah itu, dia berjalan menuju kota gagak api di kejauhan. Jalan di depan diblokir oleh banyak orang, tetapi Suyi menutup mata, dan berjalan seperti itu. Wajah orang-orang yang menghalangi jalan muram. Apakah ini provokasi? Minggir. Liao Sun Demon Lord memarahi dengan suara yang dalam, tolong biarkan rekan Tao ini memasuki kota. Suara itu bergema seperti guntur, bergema ke segala arah. Mereka yang menghalangi tidak mau dan tidak mau melepaskan. Dan dari awal hingga akhir, langkah kaki Suyi tidak pernah berhenti, seolah-olah tidak memasuki tanah siapapun. Siapa? Ikuti. Dia memesan tanpa menoleh ke belakang. Wu Linchong, yang dari tadi berdiri diam, membeku dan kesal. Berapa kali saya katakan, nama saya Wu Linchong, bukan, itu siapa? Swiss. Banyak mata tertuju pada Wu Linchong seperti pisau. Banyak orang bahkan tidak merahasiakan niat membunuh mereka. Wu Linchong tidak baik, tidak diragukan lagi, dia dianggap sebagai kaki tangan Suyi. Jika Anda menjelaskannya saat ini, tidak ada yang akan mempercayainya, tetapi itu akan benar-benar menyinggung Suyi. Pada akhirnya, Wu Linchong mengertakkan gigi, menggigit kepalanya, dan mendekati Suyi di bawah mata semua orang yang ingin membunuh. Tapi hatinya sangat sedih. Dia tahu betul bahwa mulai sekarang, orang-orang di seluruh perairan Fire Crow ditakdirkan untuk menganggapnya sebagai kaki tangan Suyi, dan tanda ini tidak bisa lagi dihilangkan. Sampai sosok Suyi dan Wu Linchong menghilang di dalam gerbang kota gagak api, Raja Iblis Liaori berkata dengan lembut, itu bukan raptor, tapi Jiang, tapi apakah dia mengerti, apa artinya naga yang kuat tidak mengalahkan ular lokal? Dari kata-kata ini, semua orang mencium niat membunuh yang kuat. 3 hari kemudian, saya tidak hanya memuaskannya, tetapi juga memberinya kejutan. Suara Liao Sun Demon Lord rendah dan mata emasnya menakutkan. Fire Raven City sama makmurnya seperti air, dan jalanan serta jalurnya terbentang seperti sarang laba-laba. Makhluk-makhluk dari berbagai suku bisa terlihat di mana-mana, segala jenis dan bentuknya aneh. Beberapa makhluk etnik yang unik, bahkan Suyi melihatnya pertama kali, sungguh membuka mata. Pergi ke penginapan. Suyi memesan. Sejak dia meninggalkan alam abadi, dia telah melintasi sungai panjang zaman itu. Meskipun tidak ada bahaya di jalan, itu sangat membosankan dan melelahkan. Karena kita harus selalu berjuang melawan serbuan derasnya tahun. Dan kali ini, dia berniat untuk beristirahat di kota gagak api, dan omong-omong menanyakan beberapa berita dan mempelajari hal-hal di sungai panjang zaman. Lagi pula, waktu yang sangat lama telah berlalu sejak Wang Ye memasuki sungai era. Di era saat ini, situasi di sungai era ditakdirkan untuk berbeda dari sebelum. Apakah kamu tidak khawatir aku mengambil kesempatan untuk pergi? Wu Linchong mau tak mau bertanya. Kamu bisa mencobanya. Su Yi bertanya. Wu Linchong kehilangan kata-kata, dan dadanya terasa sesak. Sejak dia memasuki kota gagak api, dia ditakdirkan untuk menjadi sasaran bawahan Raja Iblis Liao Sun, dan hanya angan-angan untuk pergi saat ini. Bagaimana aku bisa naik kapal bajak lautmu? Wu Linchong bergegas pergi setelah meninggalkan kalimat penuh kebencian. Su Yi tersenyum tidak setuju. Dia meletakkan tangannya di belakang, dan mulai berkeliaran di sekitar kota, berencana untuk membeli sejumlah obat ajaib untuk memulihkan staminanya, dan omong-omong melihat apakah dia bisa menemukan beberapa harta langka. Ada banyak peradaban di zaman itu, jadi tidak ada kekurangan segala jenis harta karun aneh. Jika Anda beruntung, Anda bahkan dapat menemukan beberapa harta karun kuno yang luar biasa. Hal ini biasa disebut dengan mengambil kebocoran. Yang mengejutkan Su Yi, semua perusahaan yang dia lewati menolak untuk menjual apapun kepadanya. Yang mulia, silakan pergi, toko kami terlalu kecil dan tidak ada harta yang Anda butuhkan. Senior, jangan malu-malu, mau ke tempat lain. Setelah menutup pintu beberapa kali berturut-turut, Su Yi tiba-tiba menyadari bahwa berita tentang perseteruannya dengan Raja Iblis Liao Shu ditakdirkan untuk menyebar di kota gagak api. Bahkan, potret dan keberadaan saya sendiri sudah lama dilirik. Agar tidak ada perusahaan yang berani berdagang dengan mereka. Bahkan orang-orang yang mendirikan warung di jalan dan gang melihat diri mereka sebagai dewa wabah. Kota Fire Cross begitu besar sehingga tidak bisa menahanku. Su Yi menyentuh hidungnya, tetapi dia tidak terganggu olehnya. Dalam 3 hari, itu akan berubah. Segera, Wu Linchong bergegas kembali. Tapi wajahnya muram. Su Yi berpikir sambil berpikir, apakah penginapan di kota menolakmu? Wu Linchong mengangguk. Apakah Anda menghadapi banyak ancaman selama ini? Wu Linchong berkata dengan heran, bagaimana kamu tahu? Su Yi tersenyum dan berkata, alasan mengapa mereka berani mengancammu adalah karena kamu mudah diganggu, dan tujuan mereka pasti untuk membiarkanmu berada di sisiku, mata-mata, kan? Wu Linchong menghela nafas, tepat. Anda berjanji. Tidak mungkin. Wu Linchong berkata dengan marah, kamu menganggapku sebagai orang seperti apa?
Meskipun aku tidak berbakat, aku sama sekali bukan tikus yang tidak bermoral. Suyi menepuk pundaknya, dan berkata, ketika seseorang masih hidup, dia bisa melakukan sesuatu atau tidak. Dalam hal ini, kamu lebih baik dari itu. Yuki Jia, Wu Linchong tertegun sejenak, lalu terdiam sejenak, berkata, bisakah Anda memberi saya intinya, apakah Anda yakin akan meninggalkan Fire Raven kota hidup? Suyi tidak bisa menahan senyum dan berkata, kalau begitu kamu harus mendengarnya dengan jelas. Aku hanya mengatakannya sekali, di mataku, lawanmu itu tidak ada bedanya dengan semut lewat. Apa? Reaksi pertama Wu Linchong adalah bahwa orang ini memang sangat kuat, tetapi keterampilan membualnya jelas lebih kuat. Jika tidak, beraninya kamu tidak menganggap serius ancaman Liao Sun Demon Lord. Kamu datang dan memimpin jalan, kita akan pergi ke sarang Raja Iblis. Suyi memerintahkan, karena kita tidak bisa beristirahat di penginapan di kota karena dia, kita hanya bisa pergi ke rumahnya selama beberapa hari. Wu Linchong, brengsek, gila, orang ini benar-benar gila. Setelah beberapa saat, Wu Linchong berkata, kamu tidak takut pada iblis. Aku mengerti, tetapi jika kamu menyinggung aula umur panjang, di sungai panjang era ini, bagaimana mungkin ada tempat bagimu untuk berdiri? Suyi menghela nafas pelan, tidak terlalu malas untuk menjelaskan, dan berkata, kamu hanya perlu memimpin. Wu Linchong ragu-ragu, tetapi akhirnya menahan. Namun, saat keduanya hendak beraksi, seorang pria datang dengan tergesa-gesa. Yuki Jia, senior, Tuan Liaori telah mengatur tempat untukmu. Jika kamu tidak menyukainya, silakan ikut denganku. Yuki Jia membungkuk untuk menyambutnya. Pasti konspirasi. Jantung Wu Linchong berdegup kencang dan hendak mengingatkan. Tapi Suyi mengangguk dan berkata, kamu akan memimpin. Yuki Jia menghela nafas lega dan berkata, tolong. Segera, di bawah kepemimpinan Yuki Jia, mereka tiba di kedalaman kota Raven Api, di mana ada hutan pegunungan yang gundul. Jauh di dalam pegunungan dan hutan, terdapat sebuah kuil perunggu kuno. Senior, nama kuil ini adalah Kuil Gagak Api. Pada awalnya, itu adalah tempat budidaya dewa jahat Gagak Api, tapi dulu hanya beberapa waktu yang lalu, dengan menghilangnya secara misterius Gagak Api dewa jahat, tempat ini juga telah menjadi tanah tanpa siapapun. Yuki Jia berkata dengan hormat. Mata Suyi sedikit menyipit, dan dia segera tersenyum, ini tempat yang bagus. Yuki Jia tersenyum dan berkata, bagus kalau senior puas. Setelah jeda, dia berkata dengan suara rendah, senior, jika kamu bersedia mengangkat tangan, junior ini berjanji bahwa kamu dan Raja Iblis Liao Shu akan bisa menjernihkan masa lalu. Ubah musuh menjadi teman. Soalnya, Suyi melambai dan menyela, saya selalu bertindak dalam hidup saya, dan saya selalu mengikuti kata-kata saya. Yuki Jia menghela nafas dan berkata, junior mengerti. Segera, dia pergi. Wu Linchong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Kuil Gagak Api adalah tempat yang ganas di kota. Semua orang di kota Gagak Api mengetahui hal ini. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada yang berani mendekati masa lalu. Kamu, bagaimana kamu bisa setuju untuk datang dan tinggal di sini? Ini keterlaluan. Sedikit otak akan tahu bahwa pengaturan seperti itu oleh Demon Lord of the Sun pastilah konspirasi. Namun, Suyi setuju. Ini membuat Wu Linchong hampir gila, orang macam apa yang dia temui. Saya sudah lama di sini. Mata Suyi berkedip dengan sedikit kenangan. Wu Linchong terkejut. Orang ini bukan pertama kali datang ke perairan Gagak Api. Dikatakan bahwa inilah rahasia dewa jahat Huokrow menjadi dewa dan membuktikan jalannya, dan beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah tempat di mana dewa jahat Huokrow meninggal. Bencana yang terkenal. Sayangnya, ketika saya datang ke sini, saya tidak menemukan rahasia yang tersembunyi di sini. Berbicara, Suyi melangkah ke aula perunggu kuno, kali ini, saya hanya mengambil kesempatan ini untuk mencari tahu. Wu Linchong tercengang, dan tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak dapat memahami Suyi. Katanya sombong dan cuek, tapi selama ini dia tidak pernah menderita. Katakan dia pintar, tapi semua yang dia lakukan berani. Itu bahkan dapat digambarkan sebagai menjengkelkan. Akhirnya, Wu Linchong menghela nafas, mengertakkan gigi, dan berjalan menuju aula perunggu. Dia menyerah. Tidak mungkin, kecuali menjadi gila dengan Suyi, dia tidak punya pilihan. Dan ketika dia mengetahui bahwa Suyi dengan senang hati setuju untuk tinggal di kuil Gagak Api, Raja Iblis Liaori tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun, kepalanya sedikit bingung. Pria sombong itu mudah sekali dibodohi. Untuk sementara waktu, Raja Iblis Liao Shu tidak bisa tidak meragukan hidupnya, bagaimana mungkin ada idiot di dunia ini. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2007. Liaori Demon Lord tertegun untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mempercayai fakta ini. Dia tertawa terbahak-bahak, aku hanya membiarkanmu mengujinya, siapa sangka si idiot ini benar-benar pergi. Di samping, Yuki Jia berkata, mungkin, Naga Cross Jianglong adalah seniman pemberani, dan dia tidak percaya bahwa kuil Gagak Api akan menyembunyikan bahaya yang fatal. Yuki Jia terkejut dan berkata, Tuan, asal orang itu aneh, kami belum mengetahui detailnya,
kami akan melakukannya sekarang, kalau-kalau. Liaori Demon Lord tersenyum dan melambaikan tangannya, berkata, sejak saya pertama kali menetap di Fire Crow Waters, apakah Anda melihat orang yang selamat dari Fire Crow Temple dalam tahun-tahun yang panjang ini? Yuchijia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Berhati-hati itu baik, tapi terlalu berhati-hati juga tidak berguna. Pada awalnya, alasan mengapa dia mewakili kuil Changsheng di perairan gagak api adalah karena dia ingin menjaga kuil gagak api yang misterius. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Di Fire Raven City, tidak ada perbedaan antara siang dan malam, dan tidak ada langit. Itulah yang tidak bisa dijangkau oleh para dewa. Ada dua hal yang paling tabu saat berjalan di sungai panjang zaman. Surga dan sungai. Tuhan, akan diasingkan oleh ruang hampa yang tak berujung, tubuh dan jiwa akan layu dan membusuk. Ketika Anda menyusuri sungai, Anda akan dimusnahkan oleh kekuatan tahun dan nafas zaman, dan tubuh Anda akan menghilang. Kuil gagak api. Istana berdebu telah dibersihkan oleh Wu Linchong, dan bersih. Di tengah aula, berdiri patung setinggi 9 sang. Di depan patung terdapat meja persembahan sudah lama berbintik-bintik dan pedupaan telah jatuh. Bahkan patung pun tertutup debu tebal. Pada saat ini, Sui berdiri di depan patung dan melihat dengan seksama. Seluruh kuil gagak api, kecuali patung, meja persembahan dan tempat dupa, kosong dan kosong. Wu Linchong duduk di sudut gerbang, diam, memikirkan pikirannya. Tiba-tiba terdengar suara mencicit. Wu Linchong membeku di dalam hatinya dan menoleh untuk melihat. Di depan Sui, saya tidak tahu kapan ada monyet setinggi 3 kaki yang terlihat seperti anak laki-laki. Monyet itu sangat istimewa, bulunya berkilau dan halus, dengan suasana kacau, dan sepasang mata emas seperti obor. Di dalamnya terdapat keganasan tiada taraf yang membuat jantung berdebar-debar. Monster macam apa ini? Wu Linchong terkejut. Tiba-tiba, monyet itu menoleh untuk menatapnya. Pada saat itu, ketika dia menatap mata emasnya, Wu Linchong tidak bisa menahan perasaan tertekan. Jiwa menelan. Wu Linchong terkejut. Melihat monyet itu menyeringai dengan seringai, dia memalingkan wajahnya, menjulurkan cakarnya, menunjuk ke patung itu dan mencicit, seolah mengatakan sesuatu. Sui berdiri di sana, mendengarkan dengan tenang. Wu Linchong terkejut, apakah monyet itu menemukan sesuatu? Ini adalah berhala dari dewa jahat Fire Crow. Itu sudah ada sejak Fire Raven City muncul. Gagak api dewa jahat, dikatakan sebagai makhluk kuat yang lahir dari sungai Changyuan, pernah mendominasi perairan ini dan membunuh banyak orang kuat yang telah melewati perairan ini. Ada desas-desus bahwa gagak api dewa jahat telah pergi ke domain dewa untuk berlatih. Ada juga desas-desus bahwa dewa jahat Fire Crow mengalami bencana aneh dan mati di sini. Dan Fire Crow Hall ini adalah tempat pemakaman dewa jahat Fire Crow. Namun, ini hanyalah rumor dan belum pernah dikonfirmasi. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa dalam beberapa tahun terakhir, hampir semua pembangkit tenaga listrik yang mencoba memasuki kuil gagak api untuk mencari peluang menghilang secara misterius. Jadi untuk waktu yang lama, Fire Crow Hall menjadi area terlarang paling berbahaya di kota, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Taixuan dengan pergelangan tangan yang menembus tidak berani melangkah keluar dari kolam guntur. Wu Linchong tidak yakin apakah dia akan mati di sini kali ini, dia tidak bisa memikirkannya lagi. Satu-satunya hal yang dia pikirkan sekarang adalah dia memiliki pangkat Taixuan yang bermartabat, seorang lelaki tua yang telah berada di zaman selama bertahun-tahun, bagaimana dia bisa menjadi peran lain-lain di samping Sui. Tapi, sepertinya aku perlahan menerima semua ini. Tiba-tiba terdengar langkah kaki di luar aula. Wu Linchong membeku di dalam hatinya dan melihat ke atas. Saya melihat seorang wanita berpakaian hitam dengan pakaian neon berjalan dari kejauhan, dengan kotak pedang sederhana di punggungnya. Apa kabar? Wu Ling berdiri dengan tergesa-gesa, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat suram. Kemarahan yang tak tertahankan muncul di antara alis. Jangan khawatir, aku di sini bukan untukmu. Wanita berbaju hitam itu mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dia berdiri di luar aula, matanya seperti air musim gugur langsung mengabaikan Wu Linchong, dan memandang Su Yi yang berdiri di depan patung di aula. Nama saya Rui Liu, saya berasal dari Paviliun Tianjing, kota siang hari, dan saya telah bertemu dengan sesama Taois. Wanita berpakaian hitam itu membungkukkan tangannya sedikit, suaranya jelas. Saya tidak suka salam. Su Yi berdiri di sana dengan punggung menghadap ke aula utama, hanya menyisakan bagian belakang wanita berpakaian hitam, tidak pernah melihat ke belakang. Sikap arogan dan kasar ini membuat wanita berbaju hitam itu sedikit mengernyit. Segera, dia mengingat tugas perjalanan ini, menekan ketidaksenangannya, dan berkata, teman Taois sekarang dikelilingi oleh pengepungan berat, dan dia telah menyinggung Raja Iblis dari Istana Panjang Umur, jadi dapat dikatakan bahwa dia telah menjadi musuh publik kota Fire Crow City. Jika Anda ingin pergi hidup-hidup, saya khawatir itu tidak mungkin. Petik 2. Su Yi berdiri di sana, mengabaikannya, dan tidak bereaksi sama sekali. Ini membuat wanita berbaju hitam itu merasa seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri, dan alisnya semakin mengernyit. Mengambil napas dalam-dalam,
Wanita berpakaian hitam itu melanjutkan, tetapi jika Anda bersedia bergabung dengan kami berjanji untuk membantu Anda menyelamatkan diri dari bahaya dan melarikan diri dari Fire Crow City. Mendengar ini, Wu Linchong tidak bisa menahan cibiran, dan berkata, ini konyol, bagaimana Anda tahu kami dikepung? Biarkan saya memberitahu Anda, kali ini kami berinisiatif untuk memasuki Fire Raven Kota. Ancaman iblis, jangan ganggu, Paviliun Tianjing. Wanita berpakaian hitam itu melirik Wu Linchong dengan dingin dan berkata, Wu Linchong, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Kamu tahu lebih baik daripada orang lain, apa yang akan terjadi jika kamu menghalangi Paviliun Tianjing dari melakukan sesuatu. Sebuah akhir, wajah Wu Linchong berubah, dan akhirnya dia terdiam. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda mempertimbangkan untuk bergabung dengan Paviliun Tianjing saya? Wanita berbaju hitam itu menatap Su Yi lagi. Kamu pergi. Su Yi berbicara dengan ringan, tidak pernah menoleh ke belakang. Wanita berbaju hitam itu berinisiatif datang untuk membantu, tetapi dia menutup pintu dan menyentuh hidungnya, yang membuat wanita berbaju hitam itu agak enggan. Dia berkata lagi, apakah Anda tahu apa artinya disukai oleh Paviliun Tianjing saya? Berbicara, dia tiba-tiba menunjuk ke Wu Linchong, orang ini adalah peringkat Taixuan, tetapi bertahun-tahun yang lalu, dia mencoba memasuki Paviliun Tianjing berkali-kali, tetapi dia ditolak. Selain itu, alasannya adalah sangat sederhana, dia tidak cukup memenuhi syarat. Begitu saya mendengar ini, wajah Wu Linchong menjadi sangat jelek, dan berkata dengan marah, Rui Liu, mengapa saya tidak bisa bergabung dengan Paviliun Tianjing? Anda masih tidak tahu. Wanita berbaju hitam itu berkata tanpa ekspresi, saya hanya memberi contoh, dan Anda sebaiknya berbicara lebih sopan. Percaya atau tidak, saya hanya perlu satu perintah untuk membuat Anda diusir lagi. Api air gagak tidak punya tempat untuk berdiri. Kamu, mata Wu Linchong terbelah karena marah. Pada saat ini, Su Yi, yang membelakangi gerbang kuil, berkata dengan nada datar, apakah kamu ingin aku membunuhnya untukmu? Wanita berbaju hitam itu tercengang, dia tampak tidak percaya. Wu Linchong menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan, kamu telah benar-benar menyinggung aula panjang umur, dan kemudian menyinggung Paviliun Tianjing hanya akan memperburuk keadaan. Dia menghela nafas dan melirik dingin ke arah wanita berpakaian hitam, pergi. Kamu tidak diterima di sini. Lagi pula, wanita berpakaian hitam itu tidak bisa menahan rasa tidak senangnya, dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan lihat, apa yang akan kamu lakukan untuk melawan Raja Iblis Liao Sun 3 hari kemudian. Petik 2. Dia berbalik untuk pergi, tetapi tubuhnya tiba-tiba membeku. Di kejauhan, tim perkasa datang. Pemimpinnya adalah Raja Iblis Matahari. Di belakangnya ada 4 komandan utamanya, ratusan bawahan, dan pemimpin pasukan besar dan kecil di kota Fire Raven. Dari kejauhan, Liaori Demon Lord sudah berkata sambil tersenyum, aku tidak perlu menunggu 3 hari. Hari ini aku akan istirahat dengan roti panggang ini, Guo Jianglong. Berbicara, dia melirik wanita berpakaian hitam itu, Paviliun Tianjing juga berniat untuk berbaur. Wanita berpakaian hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk membujuk hantu terkutuk itu dengan kata-kata yang baik. Saya tidak akan mengganggu Yaxing dari sesama Taois. Liaori Demon Lord tertawa, memandang wanita berbaju hitam itu dengan mata tak terkendali, dan berkata, kalau begitu mintalah rekan Taois Rui Liu untuk berdiri di sela-sela. Wanita berbaju hitam itu berbalik dan mundur. Pada saat ini, Wu Linchong di aula sudah gugup, dan hatinya tenggelam ke dasar. Menghancurkan kepalanya, dia tidak pernah berpikir bahwa Raja Iblis Liao Shu akan datang ke pintunya begitu cepat. Dan melihat susunan pemain ini, jelas diperlukan jeda total. Kata yang baik sulit untuk dibujuk seorang dewa, kamu mengatakannya dengan sangat baik. Pada saat ini, Su Yi, yang berdiri di depan patung, akhirnya berbalik. Dia menatap Wu Linchong dan terkekeh, tidakkah kamu selalu merasa bahwa sangat tidak dapat diandalkan untuk melakukan sesuatu di sisiku? Sekarang aku akan membiarkanmu melihat mengapa aku tidak pernah menempatkan tempat ini di sini, mata semua orang. Wu Linchong, jangan membuatku menunggu. Liao Sun Demon Lord tidak bisa menahan tawa. Orang ini benar-benar arogan sampai-sampai konyol. Kali ini, San Ruokin juga datang, mengerucutkan bibirnya dan terkekeh, menatap Su Yi seolah dia sedang melihat orang mati. Bahkan, dia datang ke sini untuk melihat bagaimana Su Yi meninggal. Nyonya benar. Di samping, Yu Qijia tersenyum dan bergema. Sebelumnya, dia rendah hati dan berhati-hati di depan Su Yi. Tapi sekarang, itu benar-benar berubah, memandang Su Yi dengan tatapan main-main dan lancang, menunjukkan belas kasihan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2008. Su Yi memandang orang-orang ini dengan tenang, matanya yang dalam tidak pernah goyah. Dia tidak berbicara lagi, melangkah keluar menuju aula. Saat dia mengambil langkah pertama, Raja Iblis Liao Shu mengangkat tangan kanannya. Lampu tembaga merah muncul di antara telapak tangan dan jari-jarinya, dengan aura yang tidak jelas dan misterius. Pancaran darah yang menyilaukan. Wow, cahaya merah menyebar ke seluruh kuil gagak api.
Di dinding sekitar kuil yang kosong, pola rahasia Shinto yang aneh dan kompleks muncul, seperti jejak matahari yang terik dan api, membentuk formasi terlarang. Dan inti dari formasi terlarang terletak pada patung di tengah aula. Duh! Liao Sun Demon Lord berteriak keras. Boom! Di bawah tatapan terkejut semua orang, seluruh kuil gagak api meraung, dan hujan cahaya dan hujan terlarang melonjak seperti semburan berwarna darah yang menyilaukan. Kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan menyebar dari patung itu. Swiss. Pada saat ini, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa dengan matahari yang terik di satu tangan dan segel di tangan lainnya, patung dewa gagak yang berapi-api berasal dari kembali, dan itu menjadi hidup. Ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang tercengang. Gagak api raksasa yang dikabarkan pernah mendominasi perairan ini, ternyata masih hidup. Benar saja, Raja Iblis Kuil Panjang Umur menjaga tempat ini, dan alasannya adalah bahwa di kuil gagak api ini, kekuatan spiritual dewa jahat Fire Crow disegel. Petik 2. Rui Liu, seorang wanita berpakaian hitam dari Paviliun Tianjing, menyusut. Dia tahu rahasia yang berkaitan dengan kuil gagak api, dan dia telah mengetahui dari beberapa tokoh besar di Paviliun Tianjing bahwa Raja Iblis Liao Shu duduk di kota gagak api, dan dia ini terkait dengan kekuatan spiritual dari dewa jahat penjaga Fire Crow. Sudah berakhir, Wu Lincong benar-benar berubah warna di gerbang kuil. Dia masih berpikir, dari mana Liaori Demon Lord berani mencabik-cabik wajahnya dengan Sui. Oleh bawahan itu, oleh para pemimpin kekuatan besar dan kecil di kota. Tapi sekarang, dia akhirnya tahu bahwa semua pembunuhan berasal dari kuil gagak api ini. Itulah kekuatan para dewa. Sama seperti saat ini, hanya kekuatan ilahi yang menakutkan yang dilepaskan oleh patung gagak api yang masih hidup menindas tubuh dan pikiran Wu Lincong sampai ke titik kehancuran. Sangat menakutkan sehingga orang tidak bisa menolak. Pada saat ini, Raja Iblis Liaori memiliki pemandangan panorama dari perubahan ekspresi semua orang, dan mau tak mau merasa bangga. Dia memanggil para pemimpin pasukan besar dan kecil di kota kali ini, bukan untuk menggunakan kekuatan orang-orang ini untuk berurusan dengan Suyi, tetapi untuk mengambil ini kesempatan untuk menonjol. Hah! Tapi ketika dia melihat Suyi, mata Liao Shu Mojun sedikit mengembun. Pada saat ini, pemuda berjubah hijau tampaknya tidak menyadari semua perubahan ini, dan tetap membelakangi patung dewa gagak api yang telah hidup dari keheningan. Dia tiba-tiba menggenggam lampu tembaga merah dengan kedua tangan, dan berkata dengan keras, minta juga leluhur untuk mengambil tindakan dan bunuh binatang ini. Pada saat ini, di belakang Raja Iblis Matahari, hantu gagak api muncul, sepenuhnya diubah oleh darahnya. Baru pada saat itulah mereka akhirnya tahu bahwa pria kuat dari kuil panjang umur itu sebenarnya adalah keturunan dewa jahat gagak api. Ya, patung gagak api bergerak, terentang seperti orang hidup, dan sepasang mata emas seperti matahari yang terik tiba-tiba menatap punggung Suyi. Boom! The Evil God Fire Crow menembak, dan putaran matahari yang menyengat naik ke langit, meledak dengan lampu merah tak berujung, membunuh Sui Zhen. Semua orang tidak bisa membuka mata. Hatiku bergetar, hanya mata Liao Shu Mojun yang penuh dengan kegilaan, dan dia kagum dengan pemandangan ini. Itulah kekuatan para dewa. Ini adalah kekuatan leluhurnya, dewa jahat Fire Crow. Tapi Sui masih tidak menoleh ke belakang, menghadapi semua niat membunuh. Tapi pada saat ini, cahaya abu-abu yang kacau meledak, menghancurkan matahari terik yang membunuhnya. Boom! Kuil berguncang keras. Semua orang tercengang. Monyet. Pupil Liao Sun Demon Lord melebar, hanya dia yang bisa melihat dengan jelas bahwa cahaya abu-abu yang kacau itu sebenarnya adalah monyet setinggi 3 kaki. Itu mengalir dengan energi kacau seperti air terjun. Monyet itu mencari kematian. Gagak api dewa jahat mengeluarkan raungan agung, sosoknya bergerak, dan telapak tangan serta jarinya membungkus api merah yang cukup untuk membakar langit, membunuh yang kecil monyet. Monyet kecil itu memamerkan giginya dan menyeringai, dan sosok itu bergegas untuk menemuinya, 1 kaki terbanting. Boom! Sosok dewa jahat Fire Crow tiba-tiba jatuh ke tanah. Tanah bergetar, pola Forbidden Array yang menutupi keempat dinding seluruh candi terbentur, terkoyak, dan nyala api yang menyilaukan tiba-tiba meredup. Ini, di luar aula utama, semua orang tercengang. Seekor monyet menamparkan dewa jahat Fire Crow di tanah dengan 1 kaki. Apa asal-usul monyet? Kejahatan. Gagak api dewa jahat meraung dan akan berjuang. Sosok monyet kecil itu melintas, dan dia menunggangi dewa jahat Huo Crow, dan kemudian, di bawah tatapan semua mata yang mengejutkan, bulu monyet kecil itu mengalir dengan energi kekacauan, dengan kuat menekan Evil God Fire Crow ke tanah, tidak bisa bergerak. Dan pola dao alami di antara alis monyet kecil itu perlahan terbuka, berubah menjadi mata vertikal. Tembak. Cahaya abu-abu mengenai gagak api dewa jahat. Dalam sekejap, Evil God Fire Crow gemetar dan berteriak ngeri, tidak. Saat suara itu terdengar, monyet kecil itu membuka mulutnya dan menarik napas. Boom! Kekuatan ilahi yang mempesona dan murni tersapu dari dewa jahat Fire Crow, dan ditelan oleh monyet kecil itu seperti angin dan awan. Di tanah, Evil God Fire Crow benar-benar tidak bergerak. Dikembalikan ke patung dewa itu,
tapi sudah terfragmentasi dan tersebar di mana-mana. Monyet kecil itu berjongkok di atas kepala patung yang hancur, mengatupkan mulutnya, mata emasnya yang cerah dipenuhi dengan pikiran yang belum selesai. Asap dan debu menyebar, dan saat roh gagak api dilahap, kekuatan ilahi yang menakutkan yang memenuhi seluruh aula menghilang. Suyi menghadap gerbang kuil, memunggungi segalanya, dan tidak pernah melihat ke belakang. Penampilan yang tenang tidak pernah goyah. Tenang dan tenang. Dia memiliki panorama ekspresi semua orang di luar aula, seolah-olah dia melihat sekelompok badut yang panik melompati balok, lucu. Terutama Demon Lord of the Sun, yang lesu di sana, memegang lampu tembaga merah dengan kedua tangan, tidak bergerak. Ya, semua orang terkejut saat ini. Tulhu yang baru saja hidup kembali dari keheningan ditekan secara brutal dan direduksi menjadi perut monyet. Ini tidak lagi menghujat, tapi God Eater. Ambil para dewa sebagai makanan dan buru mereka. Apakah kamu baik-baik saja? Suyi berjalan ke sisi gerbang kuil dan menatap Wu Lingchong dengan cemas. Apakah akan ada masalah dengan Mood? Tidak, tidak apa-apa. Wu Lingchong terkejut dan menjawab tanpa sadar. Tak lama kemudian, ia menghela napas untuk menenangkan diri. Suyi mengangguk dan berjalan keluar dari aula. Momen ini, semua orang menjadi pucat, seolah-olah menyaksikan keberadaan yang menakutkan dan misterius muncul dari kuil. Para pemimpin pasukan besar dan kecil dari Fire Raven City tanpa sadar mundur agak jauh ke belakang dan menatap Suyi, penuh ketakutan dan kecemasan. Hei, Sun Ruoqin sangat ketakutan, dia sangat ketakutan sehingga dia tergagap dan tidak bisa berbicara. Tiba-tiba, Raja Iblis Liao Shu berteriak, kamu pelacur yang menyakitiku. Boom, dia menamparnya dengan tamparan, tetapi sebelum Sun Ruoqin bisa menjawab, tubuh yang bangga dan ramping itu hancur, terkoyak, dan darah tumpah kemana-mana. Adegan berdarah ini membuat banyak orang merinding. Segera, Raja Iblis Liaori, dengan penyesalan mendalam di wajahnya, mengepalkan tinjunya dan membungkuk, aneh saja, saya dibutakan oleh jalang ini, sangat sehingga saya melakukan kesalahan besar, sekarang, saya secara pribadi telah membunuh pelacur ini, dan saya harap Yang Mulia akan mengangkat tangan Anda. Suasananya mencekam. Semua orang dapat melihat bahwa penguasa matahari diberi nasihat. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak berguna. Suyi berkata dengan santai, bagaimana kalau kamu bunuh diri dengan mengusap lehermu? Atau bawa bawahanmu untuk bertarung bersama, kalau kamu bisa menemukan jalan keluarnya kain wol. Liaori Demon Monarch hati tenggelam, dan dia berkata dengan getir, apapun kondisinya, Yang Mulia terbuka, selama itu dapat mengubah hidupku, aku tidak akan cemberut. Aku hanya akan puas jika kamu mati. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit. Tiba-tiba, semua orang berubah warna. Apakah Anda harus membunuh mereka semua? Liao Sun Demon Lord mata berubah merah. Kamu di sini hari ini, kan? Suyi tersenyum, mengangkat tangannya dan menekannya. Boom! Tiba-tiba, seperti ledakan bima sakti selama 9 hari. Ketika hujan pedang yang dahsyat turun, Raja Iblis Liaori dan bawahannya di sampingnya terpotong seperti selembar kertas. Tidak terkecuali, ketika Yu Cijia meninggal, wajahnya penuh penyesalan dan keengganan. Ketika penguasa matahari sekarat, dia dipenuhi amarah dan dendam. Dan ketika orang lain sekarat, mereka bahkan tidak bisa bereaksi. Semuanya, terlalu cepat, dan tidak ada yang mengira bahwa Suyi akan begitu menakutkan dengan satu sentuhan tombol. Pada saat inilah Wu Lingchong benar-benar melihat kekuatan Suyi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sebelumnya, dia mengira Suyi mengandalkan monyet kecil yang misterius, tetapi sekarang dia menyadari bahwa Suyi sendiri adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Pada saat ini, Wu Lingchong ingat apa yang dikatakan Suyi sebelumnya. Lawan-lawan itu lewat begitu saja. Ia, seperti awan asap, menghilang di antara telapak tangan Suyi. Di kejauhan, para pemimpin pasukan besar dan kecil di Fire Raven City memiliki tangan dan kaki yang dingin, wajah pucat, dan panik. Ketika mereka menyadari bahwa Suyi sedang menatapnya, tokoh-tokoh besar di Fire Raven City semuanya gemetar dan memohon belas kasihan. Senior, selamatkan hidupku. Senior, saya hanya terpaksa datang untuk membantu karena kekuatan penuh nafsu dari Raja Iblis Liao Shu. Saya juga meminta para senior untuk memaafkan saya, dan saya bersedia melakukan semua yang saya bisa untuk menebusnya. Beberapa orang langsung berlutut di sana, meraih tanah dengan kepala mereka, dan berkata dengan suara sedih, senior, orang tua itu tahu kesalahannya. Anda harus membayar harga untuk harimau itu. Suyi mengeluarkan kendi dan menyesapnya, bagaimana menurutmu? Dia memandang Rui Liu, seorang wanita berpakaian hitam dari paviliun Tianjing di kejauhan. Tubuh wanita itu tiba-tiba membeku dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dia berencana mengambil kesempatan ini untuk kabur dari sini. Saya tidak memikirkannya, tetapi Suyi memperhatikan bahwa dia dikunci dengan kuat oleh mesin Qi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2009. Memang benar ada harga yang harus dibayar untuk itu. Wanita berbaju hitam, Rui Liu, penuh kewaspadaan, apakah jawaban ini memuaskan Anda? Suyi mengangguk dan berkata,
bagaimana denganmu, apakah kamu butuh harga? Hati Ruiliu menegang dan berkata, sebelumnya, saya tidak menyinggung Yang Mulia. Tapi kamu dulu jahat pada orang-orang di sekitarku. Suyi menunjuk Wu Lincong di gerbang kuil, baiklah, jika kamu berlutut dan bersujud padanya, aku akan melepaskanmu. Wu Lincong tertegun sejenak, jantungnya berdebar, dan ekspresinya rumit. Dia tidak pernah berpikir bahwa Suyi akan membelanya dan membantunya. Pada saat ini, wajah cantik Ruiliu jelek, dan matanya penuh amarah. Yang Mulia telah membuat musuh dengan istana panjang umur, kan? Masih berencana untuk membuat musuh dengan paviliun Tianjing saya. Suyi tiba-tiba melangkah keluar, telapak tangannya seperti segel, dan dia menekannya di udara. Boom! Di kejauhan, sosok Ruiliu langsung ditekan, dan lututnya terbanting ke tanah. Dan dengan jari-jari telapak tangan Suyi mengerahkan kekuatan, kepala Ruiliu juga mengetuk tanah sedikit demi sedikit. Dia penuh dengan rasa malu, marah, dan takut, dan berkata dengan tegas, pembunuhan tidak perlu dipikirkan lagi, jika kamu membunuhku. Suyi tersenyum, menyingkirkan telapak tangannya, dan berkata, ketika saya melakukan sesuatu, saya selalu memiliki dendam yang jelas, kesalahan Anda tidak akan mengorbankan hidup Anda, sekarang, kamu bisa pergi. Ruiliu bangkit, wajahnya yang cantik pucat, dia berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Suyi tidak berhenti, dia bisa melihat bahwa wanita ini penuh dendam dan tidak akan berhenti sampai di situ. Tapi dia tidak peduli, jika kamu melepaskannya, paviliun Tianjing pasti akan membalas dendam di masa depan. Wu Lincong bergegas mendekat dan mengingatkan Suyi dengan cemas. Suyi berkata dengan santai, Tuan Iblis Liaori meninggal karena seorang wanita, dan dia juga melibatkan banyak bawahannya untuk dimakamkan bersamanya. Ruo Tianjingge juga ingin mati untuk seorang wanita. Jika Anda membalas dendam dengan saya, Anda dapat mencoba untuk melihat apakah Anda akan mengulangi kesalahan yang sama. Berbicara, dia melihat semua orang di kejauhan. Pada saat ini, semua orang seperti tahanan yang menunggu untuk diadili. Suyi berkata, serahkan hartamu dan kamu bisa pergi. Para pemimpin pasukan besar dan kecil di Fire Raven City segera merasa lega, dan mereka buru-buru setuju seolah-olah mereka telah menyelamatkan kehidupan dari gerbang neraka. Setelah beberapa saat, orang-orang besar yang meninggalkan hartanya itu bergegas pergi. Heaven Mending Furnace mulai menghitung jarahan. Suyi berjalan kembali ke kuil gagak api. Wu Lincong mengikuti. Suyi mengambil kursi rotan, berbaring di sana, dan menatap monyet kecil yang duduk bermeditasi. Awal sebelum kemunculan Raja Iblis Liao Shu dan yang lainnya, monyet kecil itu menyadari bahwa ada kekuatan jiwa yang tenang milik dewa di dalam patung, dan tidak menunggu untuk makan pihak lain. Dan sekarang, Dewa Api Burung Gagak telah menjadi isi perut monyet kecil. Terlihat jelas bahwa monyet kecil telah banyak diuntungkan, dan apa terjadi transformasi yang luar biasa. Bulu tubuh itu mengalir dengan kilau ilahi yang cerah. Kakak Su, menurutku, lebih baik kita meninggalkan Fire Raven City secepatnya. Wu Lincong menyarankan, peristiwa hari ini pasti akan menyebar, dan orang-orang di Aula Panjang Umur akan dibunuh kapan saja, dan bahkan orang-orang di Paviliun Tianjing tidak dikecualikan, akan datang juga. Suyi menyela dengan acuh tak acuh, oke, jika Anda benar-benar bebas, pergi ke kota untuk membantu saya mengumpulkan beberapa berita, saya baru saja tiba di Jiyuan Changhesun, kami perlu mengetahui situasinya sesegera mungkin. Wu Lincong tersenyum masam dan berkata, tidak apa-apa. Dia bangkit, berbalik dan berjalan menuju luar aula. Suyi mulai menelan obat ajaib untuk memulihkan kekuatannya. Untungnya banyak pos di sungai panjang untuk istirahat. Perjalanan waktu. 1 jam kemudian, monyet kecil yang berjongkok dan bermeditasi tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, bulu-bulu di sekujur tubuhnya berjatuhan, pancaran cahaya memancar, dan penglihatan yang luar biasa diam-diam terpantul di tubuhnya, seolah-olah 2 lebih banyak kepala dan 4 lengan tiba-tiba muncul. Dengan kepala dan tangannya sendiri, seperti 3 kepala dan 6 lengan. Selanjutnya, otot dan tulangnya bergesekan, dan fisiknya tiba-tiba melejit. Butuh waktu lama untuk menghilangkan semua penglihatan ini. Monyet kecil yang awalnya setinggi 3 kaki kini tumbuh menjadi 4 kaki. Di kursi rotan, Suyi memiliki pemandangan panorama dari semua ini, dan mau tak mau merasa bahwa dia memang dewa bawaan yang lahir di sumber kekacauan. Mencicit, mencicit, monyet kecil itu berteriak sambil memegangi perutnya, terlihat seperti kelaparan. Suyi menggosok alisnya, kecepatan transformasi monyet ini memang mencengangkan, tetapi dia juga adalah dewa makan yang hidup, dan dia menghususkan diri dalam memakan harta karun yang mengandung keilahian. Ambillah, Suyi mengambil segenggam obat ajaib dan menyerahkannya kepada monyet kecil itu. Dia berpikir dalam hati, di masa depan, dia harus membiarkan monyet itu pergi mencari makan sendiri, jika tidak, dia harus makan sendiri dalam keadaan kosong. Memikirkannya saja, terdengar gerakan yang mengejutkan. Semua orang di Fire Raven City mendengarkan perintah. Suara yang dalam dan agung bergema di langit di seluruh kota gagak api seperti guntur 9 hari.
Semua orang di kota kaget, mereka semua menghentikan pergerakannya dan melihat ke arah gerbang kota. Dan di awan hitam yang bergulir, wajah manusia yang besar terpantul. Utusan para dewa kerajaan hari abadi. Beberapa orang tua mengenalinya, dan tiba-tiba tersentak, hal besar macam apa yang terjadi, dan utusan dari para dewa datang. Utusan Tuhan, Wu Lincong, yang sedang mencari berita di kota, juga melihat wajah besar yang terpantul dalam kabut hitam, dan terkejut. Utusan Tuhan, sekelompok makhluk mengerikan yang melayani 9 dewa kerajaan hari abadi. Dikatakan bahwa setiap orang memiliki kekuatan tempur tingkat setengah dewa. Di mata para dewa, utusan adalah peran pesan. Tapi di setiap stasiun di Sungai Changhe, tidak ada yang berani tidak menatap mata utusan itu. Berapa tahun telah berlalu, utusan para dewa telah diutus lagi. Mungkinkah ada peristiwa besar di Sungai Panjang yang membuat para dewa di kota siaga siang hari? Ketika Wu Lincong merenung, di luar gerbang kota gagak api, di awan hitam yang menutupi langit, wajah besar itu berbicara lagi. 9 dewa para dewa memerintahkan bersama, menginginkan Su Yi yang berdosa. Jika ada yang dapat memberikan informasi terkait Su Yi, setelah diverifikasi, mereka dapat memasuki kerajaan matahari abadi untuk berlatih. Jika ada yang bisa menangkap Su Yi hidup-hidup, dia akan diberi hadiah oleh 9 dewa dan mendapat tempat untuk masuk ke alam dewa untuk berlatih. Berbicara, cahaya kemasan tiba-tiba keluar dari awan hitam yang bergulir, memantulkan potret. Potret seorang pria muda berjubah hijau, dengan tangan di belakang, berdiri di udara, matanya menyipit ke langit, sikapnya tampak seperti santai dan tenang, tetapi ada sedikit penghinaan kesombongan para dewa. Boom, kota itu sensasional. Siapa Su Yi ini? Belum pernah dengar. Ia diperintahkan untuk dicari oleh 9 dewa kerajaan hari abadi. Orang ini, pasti keberadaan yang sangat menakutkan. Omong kosong, jika bukan karena ini, bagaimana mungkin bisa mengganggu para dewa? Keributan yang tak terhitung terdengar. Ini dia, ternyata orang yang membunuh Liao Sun Demon Lord. Para pemimpin pasukan besar dan kecil di kota gagak api semuanya mengenali identitas Su Yi, dan hati mereka bergetar, dan ekspresi mereka berubah. Pikiran yang sama muncul di benak mereka. Apakah Anda ingin menggunakan kesempatan ini untuk melaporkan hal ini kepada utusan para dewa? Dia benar-benar dicari oleh 9 dewa kerajaan matahari abadi. Wu Lincong tercengang. Dalam beberapa tahun terakhir, saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa diperintahkan untuk dicari oleh 9 dewa bersama-sama. Ini benar-benar menggemparkan dunia, dan ketika dia berpikir bahwa dia pernah bersama seorang buronan sebelumnya, Wu Lincong benar-benar tercengang. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dan memutuskan hubungan dengan pria itu? Wu Lincong tampak ragu-ragu. Pada saat ini, di luar kota gagak api, wajah manusia besar itu berbicara lagi, dan suara itu bergema di seluruh kota seperti guntur. Jika Anda menemukan petunjuk tentang Su Yi, Anda dapat melaporkan berita tersebut ke Aula Changsheng, Menara Yitian, Kuil Wankong, Paviliun Tianjing, dan 5 Gerbang Agung Tuhan. Petik 2. Jika ada yang berani membantu Su Yi yang berdosa menyembunyikan jejaknya, dia akan menghancurkan seluruh keluarga. Suara ke langit. Banyak orang tersentak, dan para pemimpin kekuatan besar dan kecil di kota sedang berjuang. Hanya mereka yang tahu bahwa Su Yi, yang dianggap sebagai pendosa oleh 9 dewa, sekarang berada di kota gagak api. Jika Anda pergi untuk mengungkapkan berita kepada utusan para dewa saat ini, Anda akan mengambil risiko besar. Semua menderita, tetapi jika Anda tidak melaporkannya, begitu 9 dewa tahu bahwa Su Yi telah muncul di kota gagak api, mereka juga akan menderita. Untuk sementara waktu, orang-orang besar ini terjerat secara ekstrim. Potret itu dipasang di depan gerbang. Di luar kota, awan hitam bergelombang, dan wajah manusia besar hendak pergi. Tuan utusan Tuhan, tiba-tiba terdengar suara. Saya melihat seorang wanita berpakaian hitam naik dari langit, datang ke langit di atas gerbang kota, dan membungkuk ke wajah besar. Rui Liu yang lebih muda, yang diancam dan dipermalukan oleh pendosa Su Yi sebelumnya, sekarang bersembunyi di kota. Begitu kata-kata ini keluar, ada seruan di kota. Pelacur itu, Wu Lincong sangat marah. Sebelumnya, Su Yi tidak membunuh mereka semua, dan menyelamatkan nyawa wanita ini. Siapa sangka dia akan mengambil kesempatan ini untuk menusuknya dari belakang. Para pemimpin pasukan utama di kota itu menarik napas lega. Akhirnya, mereka tidak perlu khawatir lagi. Sudah cukup bagi seseorang dari Paviliun Tianjing untuk berdiri. Benarkah? Generasi muda adalah murid Paviliun Tianjing dan dapat menggunakan hidupnya sebagai jaminan. Rui Liu berkata dengan hormat. Bagus. Wajah besar itu menunjukkan senyum, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam hal ini, dan kamu akan diberi hadiah. Alis Rui Liu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia akan meninggalkan Fire Raven City, dia akan menemukan kesempatan yang sangat baik untuk membalas dendam. Yi, kamu juga bisa mendapatkan hadiah-hadiah. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.